96 FM Merkuri Info Aktual Lagu Hits. Saya Aldi Susanto yang masih bersama Anda. Dan inilah perbincangan interaktif kita yang selalu hadir di setiap Selasa pagi, ya. Kita bersama-sama senantiasa mencoba untuk mencari solusi-solusi terkait dengan persoalan-persoalan bisnis dan terlebih lagi terkait dengan persoalan sumber daya manusia. Sudah hadir di studio yang pertama ada Ibu Novianing Tiastuti sebagai ownernya MSI. Apa kabar, Bu Novi? Pagi, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Salam sehat semua untuk sahabat Merkuri dimanapun berada. Baik, kabar kesehatan itu yang paling penting sekarang. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, ini adalah pertemuan kali yang kedua saya, Bu Novi, dan Mas Eka Pramudita Purnomo selaku COO Chief Operating Officer PT Integra Teknologi Solusi. Ini sama-sama Integranya dulu nanti sak perguruan ini paling. Ya. Ya. Apa kabar Mas Eka? Baik. Sehat ya? Sehat. Kalau sebenarnya sayang sekali kita ini hanya bisa didengar suaranya. Tadi Mas Eka sudah memperkenalkan bagaimana potongan rambut COVID, potongan rambut pandemi seperti yang beliau ini gitu ya. Ya, oke. Baik, selamat datang kembali Mas Eka. Sehat loh ya? Siap, sehat. Oke, baik. Dan hari ini kita ngobrol-ngobrol yang sesuatu yang sangat milenial begitu ya. Tentang apa yang Bu Novi tuliskan itu sebagai workplace hybrid. Nah, ternyata saya baca di belakangnya ini adalah tempat kerja yang sakarmu gitu loh ya. Bahasa dalam tanda petiknya loh ya. Bahasa dimanapun, kapanpun. Betul. Tempat kerja yang sakarmu, yang penting kamu nyaman dan kemudian dari sisi pencapaian targetnya itu oke, bahkan mungkin melebihi. Tapi Bu Novi mungkin karena hari ini kita akan berbicara tentang strategi pengelolaannya. Masih sakarmu ya, tapi harus dikelola ya. Betul. Distrategikan juga bahkan pengelolaannya. Tetapi dampak pandemi memang tidak bisa kita pungkiri kemana-mana, termasuk juga ke sistem kerja dan lain sebagainya. Monggo Bu Novi membuka diskusi kita pagi hari ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tadi hybrid workplace ini milenial sekali, ya bisa benar, bisa juga enggak ya? Enggak, sekarang menjadi tuntutan gitu ya. Jadi kalau zaman sebelum kemarin pandemi itu masih menjadi alternatif gitu ya, menjadi pilihan yang kemudian orang memang trennya waktu itu kalau kita bicara future of work tahun sekitar kemarin 2000 berapa lah. Ya setahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu lah itu kita sudah mulai muncul tren-tren gitu kan. Tren future of work itu akan seperti apa, di mana salah satunya itu akan makin banyak orang yang bekerja tidak harus di kantor. Jadi waktu itu sudah muncul sebenarnya bahwa office itu tidak harus bangunan, nggak harus building gitu ya. Office itu bisa dimanapun mereka ini melakukan pekerjaannya. Bahkan waktu itu kan juga kita banyak mendengar bahwa support system atau helpdesk atau customer care dari beberapa perusahaan internasional itu atau IT-nya itu tidak dilakukan di kantor masing-masing, tetapi di outsource di mana gitu ya. Apakah di India gitu kan. Waktu itu banyak sekali yang seperti itu gitu. Jadi kerja tidak harus selalu kantor, dan kantor sudah bukan lagi menjadi simbol bahwa orang itu menjadi status sebagai karyawan kayak gitu. Jadi bukan menjadi kebanggaan. Kalau dulu kan kita bangga kerja di kantor yang makrung-makrung gitu yang buildingnya tinggi, yang kelihatan menyenangkan gitulah secara fisik gitu ya. Bahkan kemudian kalau kita searching di Google itu kan kemudian sampai kita harus mencari tahu kantornya mana sih yang paling nyaman gitu buat kerja gitu. Ada kantornya Google, ada. Tapi kalau sekarang itu jadi bukan penting ya, tapi tidak relevan. Tidak relevan. Dulu kan seperti itu, sudah muncul seperti itu. Orang kemudian pengen kerja. Jadi orang itu lebih dihargai karena keahliannya gitu ya. Jadi kemudian orang tidak ingin terikat kerja dengan sebuah institusi gitu kan. Ini kan sebelum pandemi itu sudah mulai muncul tren-tren seperti itu. Nah, akhirnya kemudian kena benar-benar Februari bleb kemarin itu
situasinya benar-benar tak terelakkan dan bukan hanya di bagian tertentu di negara di belahan dunia ini, semuanya kena gitu kan, semuanya kena, sudah nggak ada ampun, sudah gitu ya, nggak ada ampun. Akhirnya yang dulu kelihatannya tren menjadi pilihan, mau nggak mau ini menjadi semacam pilihan yang harus diambil gitu ya, pilihan yang harus diambil. Apalagi kemarin waktu habis dinyatakan pandemi di awal Maret 13 itu atau 11 atau 13 Maret waktu itu, kemudian orang jadikan tiarap gitu ya, benar-benar takut kalau tiba-tiba kita itu kena gitu ya, karena ini sudah pengumuman dari WHO, takut kalau benar-benar kena, terus kemudian penyakitnya ini masih belum ketahuan akan seperti apa, seperti itu. Terus waktu kita masih berharap bahwa nanti 3 bulan akan selesai gitu ya, maksimal 3 bulan nih penyakitnya hilang gitu kan. Ini ternyata kan sampai sekarang masih belum ketahuan. Nah akhirnya itu tadi, perusahaan yang waktu itu kemudian masih berharap akan ada perubahan, masih tiarap gitu, akhirnya nggak bisa tiarap ya, mereka harus bangun mau nggak mau gitu kan. Nah pada saat itulah kemudian dengan situasi yang macam-macam di lingkungan kita, nggak bisa bebas keluar, orang yang mau didatangi itu juga nggak mau gitu kan, takut ketularan gitu. Betul. Nah akhirnya mau nggak mau terus ini karyawan kalau ternyata masuk terus ada yang kena, wah ini sak kantor repot gitu ya, bukan sak kantor repotnya itu ya karena kalau satu kena bisa kena yang lainnya, terus juga biayanya cukup besar seperti itu. Terus sementara fasilitas kesehatan juga tidak memungkinkan untuk bisa mengcover itu semua, gitu kan, situasinya seperti itu. Sehingga kemudian akhirnya muncullah ini workplace hybrid ini. Karena ini tadi ya, mungkin kalau ada yang tanya hybrid itu apa gitu ya, separuh-separuh lah. Iya, gitu separuh-separuh separuh-separuh apa namanya, agak banci gitu ya. Jadi artinya berarti tempat kerja di mana ada orang yang bisa datang ke kantor dan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak harus dikerjakan di kantor. Akhirnya itu menjadi sebuah pilihan gitu kan. Dan kemudian makin banyak berkembang. Nah, akhirnya ini tadi supaya gayeng dan lebih mengena, saya ngundang orang pakarnya ini yang yang bisa membantu menghybridkan. Yang separuhnya tadi itu. Yang lebih paham tentang apa saja yang sebenarnya kita bisa lakukan seperti itu. Kalau saya ini kan lebih pengguna ya, katanya pakai ini gitu ya. Tapi yang sesungguhnya itu kan saya juga nggak pakemnya tuh kurang paham lah gitu. Ada yang lebih paham. Ada yang lebih paham begitu ya. Kebetulan dia adik seperguruan sendiri begitu ya. Mas Eka lanjut saja, mau lanjut dari Bu Novi tadi. Ini bolanya dilempar panas sekali. Panas sekali gitu ya. Langsung sekali ke poinnya gitu ya. Betul. Jadi mungkin kita lebih sekedar sharing sekedar sharing karena sebetulnya penerapan dari hybrid ini sendiri sangat berbeda-beda. Kita tidak boleh samakan kan seperti itu ya Bu Novi dan Pak Aldi. Seperti kita tahu kalau yang sekarang lagi rame di media massa gitu kan, mungkin seperti Twitter, Google, mereka bilang bahkan walaupun setelah pandemi COVID ini berakhir, mereka akan tetap mau menerapkan yang tadi WFH atau mungkin yang disebut di sini tadi sebagai topik adalah workplace hybrid ya, hybrid. Nah, tapi bagaimana dengan di Indonesia? Nah, kita harus tahu dulu beberapa fakta-faktanya ya. Nah, beberapa rekan kami yang mungkin pasti orang-orang sudah mengenal seperti di Traveloka, Gojek, di Tokopedia. Ternyata mereka juga menyuarakan hal yang mirip-mirip, Pak. Jadi bahwa setelah pandemi ini berakhir, hybrid ini bisa menjadi sesuatu habit yang baru. Nah, bagaimana? Tapi itu kan sektor teknologi. Orang tidak boleh dong membandingkan, wah itu enak ngomongnya sektor teknologi, kerja dari rumah pun bisa. Waduh, ya itu enaknya kita kalau orang IT gitu. Tapi bagaimana dengan mungkin industri-industri yang di luar teknologi ya? Iya, betul. Pasti menerapkan hybridnya tidak bisa seleluasa, tidak bisa sefleksibel yang IT gitu ya. Contoh sederhana mungkin kita ambil yang sektor yang paling gampang dulu, pemerintah. Kalau pemerintah semua orang, mungkin jangan bilang semua orang deh, 80% kerja di rumah saja mungkin kita masyarakat yang membutuhkan susah. Betul ya, apalagi mungkin pemerintah bekerja dengan banyak orang. Nah, ini mungkin kami sedikit sharing dari pengalaman ya. Di tahun 2020 kemarin kami juga membantu Pemprov DKI, Bu Novi dan DKI Pak. Ya? Betul. Kalau di pemerintahan itu kan sebetulnya hybrid itu mau hybrid atau tidak itu tidak masalah.
Yang paling penting kan sebetulnya tadi yang disampaikan Bu Novi, resultnya tercapai atau tidak, targetnya tercapai atau tidak. Nah, jangan sampai kita memperbolehkan mungkin work from home ya, tapi ternyata targetnya di sini susah atau apa. Nah, disinilah sebetulnya peran-peran teknologi yang membantu. Contoh kalau kita bicara di dalam pemerintahan, apakah setiap disposisi dari pejabat-pejabatnya kepada eselon-eselon yang di bawahnya bisa di-tracking dengan mudah. Oke, bolehlah kita kerja dari rumah, tapi tugas ini ternyata sudah disposisikan di eselon yang di bawahnya. Dia targetnya selesai kapan? Ada sistem yang akan membantu. Ini seharusnya sudah mendekati deadline. Ini pekerjaan yang sudah ditugaskan Bapak ternyata belum selesai. Ini ternyata sudah melewati. Nah, hal-hal ini yang sebetulnya menjadi kunci ya. Karena percuma kita WFH, tetapi kontrol mungkin yang tadi Bu, kontrolnya ternyata susah kan seperti itu. Nah, peran teknologi sebetulnya hanya membantu di situ. Bila ternyata manusianya bisa mengontrol itu semua dengan baik, ya tidak perlu teknologi, kan seperti itu ya Bu Novi dan Pak. Tapi kalau kita bicara orang banyak, apalagi perusahaan, apalagi contohnya di pemerintahan yang ternyata memiliki karyawan atau mungkin pegawai ribuan, ratusan ribuan ya tentu teknologi di sini akan membantu proses-proses itu tadi. Nah, banyak contoh-contohnya Bu Novi, Pak Aldi. Yang pertama yang ditakutkan biasanya itu tadi, bagaimana kita bisa mengontrol rekan-rekan karyawan, rekan-rekan pegawai supaya walaupun di rumah kita tetap bisa pantau pekerjaannya. Nah, itu kita di Pemprov DKI kemarin kita bantu ada sistem persuratan disposisi. Jadi dari Pak Anies, semisal Pak Anies sudah menugaskan mungkin sekjennya atau seperti apa untuk ada tugas tertentu dari sekjen, nanti akan turun ke bawahnya lagi, semua itu akan tertrack. Jadi kalau Pak Anies tiba-tiba tanya, oke, sekarang ini tugas yang saya berikan ada di mana, dia tinggal buka dari handphonenya. Ini sudah selesai, ini belum, ini seperti apa. Nah, ini tidak hanya di DKI ya, sebetulnya banyak di luar sana yang juga menerapkan hal-hal seperti ini. Kita akhirnya mungkin tidak terlalu kontrol mikro kontrol ya. Jadi maksudnya menit ini Anda ngapain, jam ini Anda ngapain, tetapi kita lebih kontrol resultnya. Itu yang ditakutkan pertama. Yang ditakutkan kedua biasanya adalah kalau seandainya WFH, jangan-jangan ini betul tidak bekerjanya di rumah, jangan-jangan bekerjanya di Indomaret loh, kan kita tidak tahu ya. Karena banyak sekali ternyata mungkin ngomongnya di rumah, ternyata setelah ditelepon dia jalan-jalan mungkin di mall atau mungkin di supermarket. Siapa yang bisa memastikan setiap saat, setiap waktu? Nah, muncullah teknologi yang orang-orang butuhkan seperti absensi online, di mana setiap ada yang di beberapa tempat itu seperti mal-mal, dia setiap jam ternyata sudah terhubung dengan GPS. Betul. Jadi dia bisa pantau. Nah, tapi ini memang kesepakatan kedua belah pihak ya Bapak Ibu. Tentu kan privasi. Itu kan mengganggu privasi, tetapi selama jam kerja ya dipantau dong. Kan seperti itu. Ya, hal-hal ini yang mungkin teknologi akan membantu banyak, terutama masalah juga di tanda tangan. Pak Aldi dan Bu Novi. Sekarang kan kalau orang mau work from home, kalau pejabatnya di rumah, tanda tangannya gimana? Sekarang ada tanda tangan digital. Nah, itu semua adalah hal-hal yang kita sudah sempat bantu ya di seperti di Pemprov DKI, lalu kita juga di Kementerian Pendidikan. Hal seperti itu ternyata menjadi new normalnya. Dan tahun 2021 ke depan kami rasa mungkin tidak hanya pemerintah yang bisa memanfaatkan hal-hal seperti ini, tapi juga swasta dan yang lain-lain. Nah, kalau bicara strateginya, bagaimana menyiapkan SDM-nya, nah ini nanti lebih enaknya ngobrol sama pakarnya Bu Novi. Sama Bu Novi ya. Iya. Jadi ini sudah saling melempar. Mungkin karena saat perguruan ya. Jadi tahu kapan melempar bola gitu loh ya. Tapi Mas Eka, saya ingin tahu juga Integra Teknologi Solusi itu bergerak di bidang apa supaya kita lebih gayeng nanti sahabat-sahabat Merkuri juga barangkali bisa supaya ketika bertanya tahu persis ini ranahnya Mas Eka, ini bukan ranahnya Mas Eka. Integra Teknologi Solusi. ITS singkatannya. ITS, ya karena dari ITS Betul. Kalau integranya kenapa sama teman saya itu Magnet Solusi Integra itu? Cuman bahasanya jadi tiba-tiba sama gitu. Setelah ketemu baru. Mungkin visinya sama gitu karena, ya. Sebetulnya di tahun sekarang itu ya, kalau dulu istilahnya adalah kompetisi mengalahkan kolaborasi. Tapi sekarang sejak ada Covid, kita tahu sama-sama bahwa kolaborasi itu lebih penting daripada kompetisi. Karena maka dari situ kan sebetulnya Integra itu kan kalau ditambahi kata si gitu kan jadi integrasi. Integrasi. Kalau
integrasi teknologi solusi ya tentu jelas bagaimana kita mengintegrasikan teknologi supaya bisa memberikan solusi yang pas. Karena setiap perusahaan beda-beda kebutuhannya, beda-beda masalahnya. Nah, tapi tidak lupa juga mungkin bagi yang punya perusahaan namanya sama-sama integra, kita juga harus bisa integrasi. Dilarang menyalip ya, ego-egoan lah ya, kita berjalan seiring gitu ya. Betul. Karena memang saingannya sekarang seperti yang tadi Bu Novi sampaikan, kalau orang-orang sudah berpikir, perusahaan-perusahaan sudah berpikir bahwa waduh enak ya ada hybrid seperti ini, kita bisa hire dari India, kita bisa hire dari mungkin dari luar negeri untuk mengembangkan kita. Pertanyaannya adalah kenapa kok tidak ambil sendiri dari Indonesia? Kalau seandainya perusahaan-perusahaan Indonesia, istilahnya bisnis di Indonesia lebih banyak kompetisinya daripada kolaborasinya, pasar kita akan diambil oleh pasar luar. Dan itu sudah terjadi. Ya itulah integra ya, mungkin visinya sama itu. Iya. Kalau pertanyaan gampangnya, kapan perusahaan itu harus menghubungi Mas Eka dari Integrat Teknologi Solusi ini? Artinya bukakan sama Mas Adi ini Kak, enak Kak. Bukain loh, apa? Ini bolanya bukan panas lagi, ini bolanya langsung ke muka ya. Ya kan, tapi kan siapa tahu nanti ada yang nyantol gitu kan. Wah, terima kasih. Kalau diberi kesempatan terima kasih. Prinsipnya sih Integrat Teknologi Solusi kan kita berusaha membantu ya Pak ya. Tadi yang disampaikan bahwa bagaimana administrasi perkantoran bisa berjalan dengan mudah walaupun kita mau hybrid, walaupun kita bekerja di kantor, walaupun kita full WFH. Oh gitu. Contohnya ya tadi itu. Kalau kita bicara, kita bantu tidak hanya di Pemprov DKI, kita di Kementerian Pendidikan kita bantu juga. Lalu kita juga di Jakarta yang mungkin rumah sakit terbesar RSCM ya. Kita bantu juga. Sebetulnya prosesnya sederhana. Kita tidak bikin solusi yang aneh-aneh kok, seperti solusi penjualan, solusi apa tidak. Tapi bagaimana administrasi perkantoran itu lancar, kan seperti itu ya. Bagaimana proses persuratan, bagaimana proses disposisi, bagaimana proses absen, bagaimana proses pengarsipan dokumen. Yang ini kelihatannya sepele, tetapi ketika pada waktu hybrid workplace hybrid ya tadi atau bahkan WFH, orang-orang pada butuh. Karena kalau kita saja tanda tangan harus nunggu orangnya, kita cari dokumen ternyata harus minta orang di kantor dulu untuk mencarikan. Nah, bagaimana kita bisa efektif untuk workplace hybrid ya, bekerja mau di rumah atau seperti itu. Sederhananya seperti itu sih Pak. Jadi kita menyelesaikan masalah yang sederhana, tapi mungkin saat ini kok ya kebetulan gara-gara COVID atau apa, orang-orang jadi sadar bahwa ini kelihatannya sepele, tapi ketika dalam jumlah banyak dan ternyata WFH, ini bisa jadi masalah. Ya, apalagi kalau kemudian paradigmanya seperti yang Mas Eka sampaikan tadi bahwa kalau ataupun nanti pandemi sudah berakhir, ini nggak bisa loh balik ke normal yang dulu ya. Ini the new normal ini. Betul. Gitu kan. Oke, baik. Ngomong strategi dulu sebentar ke Bu Novi sebelum kita break iklan. Jadi Bu Novi tadi karena sudah dilempar bolanya, sudah dipahamkan kita oleh Mas Eka terkait dengan apa kebutuhan-kebutuhan sebuah tempat kerja yang hybrid seperti ini. Nah, menstrategikannya juga tidak mudah kan ya. Harus ada yang menjadi pertimbangan, bukan hanya sekedar ya wes pokoknya silakan pergi bebas kerja dimanapun. Yang penting store apa gitu, bukan cuma itu ya. Jadi yang penting adalah kalau menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama itu policy atau kebijakan ya gitu ya. Kita mau menetapkan menetapkan kebijakan ini untuk terutama di bidang-bidang apa saja gitu ya, di bidang-bidang apa saja yang bisa dijarak jauhkan gitu ya, karena ada pekerjaan-pekerjaan kadang yang memang nggak bisa kita nggak ketemu langsung, kemudian memang kita harus datang di tempat menggunakan menggunakan tools atau sarana kerja Jadi kebijakannya ini yang harus kita tetapkan. Di antaranya kalau kita bicara kebijakan maka tetap orientasinya terhadap output tadi gitu. Karena bagaimanapun kalau kita ngomong bisnis, ngomong perusahaan apapun lah gitu ya, pasti termasuk misalnya organisasi sosial itu kan yang outputnya mungkin tidak bernilai uang tetapi impactnya mereka gitu kan, seperti itu. Jadi tetap itu tadi output atau impactnya yang harus kita tahu dulu apa yang harus diharapkan. Karena kalau kita tahu impact apa yang diharapkan, nanti kita akan lebih mudah untuk menetapkan berarti harus seperti apa kan, seperti itu. Gitu. Yang pertama kebijakannya, terus kemudian yang kedua adalah orangnya gitu ya. Ini penting gitu ya. Jadi penting itu karena tadi itu ketika kita sudah tahu apa yang kita harapkan, apa yang kita mau atur. Nah, ini adalah kesiapan orangnya. Nah, yang terjadi mungkin juga tadi juga dialami oleh Eka bahwa
bisa jadi apalagi tadi mungkin mohon maaf kayak di pemerintahan dan sebagainya, itu kan juga pasti banyak generasi-generasi yang apa namanya Gen X-nya gitu dibandingkan Gen Y-nya gitu, yang atau yang milenialnya gitu. Dimana ya mereka masih ada sekitar 50-an% lah ya. Yang maksudnya juga populasinya itu masih ada 50-an% dan yang posisi-posisi yang atas itu kan pastinya masih dipegang oleh banyakan X gitu ya. Betul. Nah, yang seperti itu kan kesiapan orang-orangnya gitu. Kalau yang muda relatif sebenarnya lebih mudah mereka untuk adaptasi gitu ya. Karena kita kalau ngomong hybrid mau nggak mau kita akan membayangkan sesuatu yang sulit itu adalah yang tidak dikerjakan di kantor gitu kan. Yang sulitnya itu kan seperti itu. Nah, itu tadi kalau kita bicara orangnya berarti bagaimana kesiapan orang-orangnya gitu. Karena seperti juga kemarin kita kan webinar tuh yang hari Jumat kemarin itu ada pertanyaan gimana caranya kalau orang-orang di kantor saya ini kebanyakan adalah orang-orang lama. Orang-orang lama itu maksudnya secara usia itu tua gitu ya mohon maaf senior kayak gitulah. Dimana mereka ini gaptek gitu ya seperti itu. Caranya membiasakan ke mereka itu seperti apa? Nah, itulah susah gitu. Bahkan ada teman seangkatan saya yang dia ininya musik gitu ya. Jadi dia terbiasa untuk ngaransemen musik kayak gitulah gitu. Ketika kemudian itu harus pakai pakai alat yang ini loh digital gitu. Yang digital. Itu dia waktu itu waduh setengah mati, terus dia ngerakkan mouse aja katanya tanganku kaku ngecenceng katanya. Ngecenceng terus bahasa Jawanya itu nepakno mengarahkan pada apa yang sebenarnya kita mau inikan dodol kayak gitu ya. Pakai mouse kayak gitu. Dia bilang itu waduh meleset terus gitu. Akhirnya geratul lah kayak gitu. Sampai dia waktu itu cara belajarnya adalah apa? Dia disuruh main game gitu. Main game itu kan nembak dor ngawur. Jadi pas gitu. Masih ngawur gitu. Lama-lama dia katanya gitu setiap hari nge-game. Jadi game itu mungkin untuk mengalihkan perhatian supaya ini jadi menyenangkan gitu ya. Tapi kemudian tangannya kan jadi terbiasa. Motoriknya kan akhirnya terasah gitu kan. Seperti itu. Jadi ini ini juga sesuatu yang luar biasa. Lalu yang kalau kita bicara yang berikutnya adalah kayak mesin tuh kayak lebih ke peralatannya gitu ya. Jadi sarana yang mendukung itu semua tadi juga sudah dijelaskan oleh Eka dari ITS ini tadi. Jadi sarananya ini kita mau pakai apa gitu kan untuk monitor mereka. Mau tetap cara-cara seperti dulu. Jadi misalnya kan nggak bisa nih nggak sinkron kalau misalnya kita banyak kerja dari rumah terus masih kertas-kertas yang diewer-ewer gitu ya. Diewer-ewer itu maksudnya kertas yang dikerjakan di kantor mesti direview dikirim dulu kemana terus ada parafnya di sana. Nah itu kan juga nggak sinkron gitu ya. Jadi kan harus dipikirkan cara bagaimana supaya kemudian tadi itu apa yang sudah dikerjakan orang di tempat lain gitu bisa segera dibaca oleh yang temannya di tempat yang lain juga dan kemudian bisa direview kalau kemudian ada hal-hal yang mau disempurnakan atau ditambahi, dikurangi kayak gitu. Terus kemudian akan menjadi sebuah materi baru yang nanti mungkin tidak tahu siap diedit atau diapakan lagi untuk proses berikutnya atau nunggu persetujuan kayak gitu. Nah, itu juga yang sesuatu yang perlu kita persiapkan. Kalau sekarang mungkin juga banyak yang yang tools-tools yang free gitu ya, kayak Trello lah, Google Doc yang kayak gitu-gitu ya, itu yang sederhana lah. Ini zamannya teknologi banyak murah-murahnya dan gratisnya ya. Betul. Disyukuri banget loh ini. Bayangkan kalau seandainya Zoom yang kita mungkin ketika ketemu klien atau mungkin Google Meet itu semua minta berbayar. Waduh. Iya. Betul. Kan lumayan kan 40 menit ya yang 45 ya. 40 menit itu masih free. Nanti kan kita meeting misalnya cukup setengah jam selesai. Nanti mau nyambung lagi baru nyambung. Kecuali misalnya kita baru bayar biasanya kalau sudah mau punya yang acara yang panjang kayak gitu. Bu Novi mau pamer gitu. Kalau acara yang besar sama Bu Novi, nah itu baru pakai yang webinar yang berbayar. Sudah kok Eka, kita sudah bantu beliau. Siap. Baik, nanti saya juga ke Mas Eka kembali dan mengundang sahabat-sahabat Merkuri untuk sharing, tapi kita manfaatkan waktu untuk ke beberapa pesan dulu. Ya, saya lanjut dulu untuk mengeksplor dua narasumber hebat kita pagi hari ini. Saya ke Mas Eka. Kita lanjutin soal tadi Bu Novi sudah menyampaikan juga bagaimana penstrategiannya. Nah, sekarang saya dari perbincangan offer tadi
Mas Eka sudah ngomong ini sebenarnya banyak loh keuntungan-keuntungan yang bisa didapat. Nah, sekarang kita persilakan Mas Eka untuk men-share apa sih keuntungan dari workplace hybrid ini dan juga teknologi informasi yang sekarang memang menjadi kebutuhan di sebuah perusahaan. Waduh. Oke, terima kasih Pak Aldi. Jadi mungkin tapi kita perlu garis bawahi dulu Pak ya. Jadi bahwa banyak orang bilang bahwa semenjak COVID ini eranya teknologi menjadi emas. Istilahnya apa-apa teknologi. Anggaran-anggaran banyak-banyak kita harus pakai teknologi ini dan segala macam. Tetapi sebetulnya yang kita ingin sampaikan adalah mungkin sebetulnya bukan teknologi yang paling menjadi emas utama, Pak. Tapi kalau kita bilang di sini sebetulnya adalah ini era kepercayaan. Maksudnya era kepercayaan ini seperti apa? Ketika kita tidak tahu COVID ini berlanjut sampai kapan, ketika kita tidak tahu kemarin ada gempa ya, ada gempa, ada bencana, ada apa dan segala macam. Sebetulnya perusahaan-perusahaan itu butuh orang-orang yang dalam tanda kutip bisa dipercaya. Dan sekarang menjadi panggungnya. Istilahnya kan teknologi hanya membantu proses menganalisa itu tadi, Pak. Ternyata dengan bantuan teknologi ini ada orang yang bisa bekerja di rumah dengan baik. Ada orang yang dalam tanda kutip WFH pun ternyata waduh kok tidak bisa bekerja baik juga. Karena mungkin kalau dari sudut pandang SDM kan ada orang yang suka bekerja dipantau, ada yang ternyata orang yang lebih bisa efektif bekerja tanpa dipantau. Nah, hal ini yang menjadi pertanyaan kita semua ya sekarang ini ya. Bagaimana kita bisa, kalau dari perusahaan, bagaimana perusahaan bisa percaya karyawannya bisa efektif, bisa bagus walaupun ternyata di rumah. Karena di rumah ini bukan pilihan. Sekarang ini kan jadi setengah kewajiban. Nah, oke. Dari situ kembali lagi bahwa ya memang peran teknologi di sini adalah membantu itu tadi ya. Terlepas teknologi sebagus apapun, SDM-nya ternyata tidak bisa mengikuti, percuma juga. Sama aja gitu ya. Betul. Jadi orang-orang banyak bicara tentang sekarang teknologi 4.0, industri 4.0. Tapi sebetulnya yang menjadi musuh utama, yang paling terefek itu sebetulnya kan SDM. Kalau SDM-nya tidak 4.0, hati-hati loh Bapak Ibu. Percaya tidak percaya sekarang lagi banyak efisiensi ya, banyak PHK di mana-mana dan segala macam. Ini kesempatan bagi perusahaan untuk bisa mencari orang yang tepat. Nah, begitu juga kesempatan bagi orang-orang untuk bisa menunjukkan bahwa wah, saya walaupun WFH, saya walaupun bekerjanya hybrid, saya bisa memberikan kontribusi. Nah, oke, bicara tentang bagaimana perusahaan bisa membantu memastikan proses tadi ya, karyawannya bisa bekerja atau tidak atau apa ya. Kembali lagi yang tadi kami sampaikan, kalau di pemerintahan pasti ya kembali lagi sistem persuratan disposisi. Karena jelas kalau di pemerintahan dan BUMN setiap tugas, setiap ada agenda pasti melaluinya surat. Karena kalau tidak ada hitam di atas putih nanti jangan-jangan tidak tahu ini disuruh ngapain kan, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, dari persuratan disposisi kita bisa dengan mudah pantau, kita bisa dengan mudah tracking. Oh, ini tugasnya sampai mana, ini diserahkan kepada siapa, laporannya seperti apa. Itulah sistem persuratan disposisi. Bagi yang di BUMN ataupun bagi yang di pemerintahan pasti sangat mengenal dekat. Nah, bayangkan saja ketika hal itu sekarang semua sudah bisa di handphone, di genggaman. Pejabat pun ketika ada surat masuk, ada undangan dari presiden, mungkin ada undangan dari kementerian, ada mungkin agenda rapat atau apa, semua sudah di handphone, ada di genggaman, tidak harus lagi di depan komputer. Gitu. Oke, nah begitu juga mungkin yang sekarang bahkan semenjak ada zamannya work from home ini ya, orang-orang ternyata kalau kita dulu biasanya ada tugas, nanti dari handphone akan bisa menotifikasi. Kan harapannya seperti itu. Ternyata hal ini kurang efektif. Ada yang lebih istilahnya menjadi kebutuhan, yaitu adalah bahkan orang-orang pun sekarang ada yang meminta kalau seandainya ada tugas, ada mungkin istilahnya surat-surat yang masuk atau ada deadline-deadline yang masuk, itu minta diingatkannya melalui WhatsApp. Wah, ini lucu lagi nih Bapak Ibu. Sama seperti kita dulu bahwa semua kalau ada notifikasi masuknya email. Tapi sekarang berapa banyak orang yang buka ini? Iya. Lalu masuklah. Kalau seandainya ada notifikasi pekerjaan, ada deadline atau apa, tolong dinotifikasi di handphone. Dan seperti itu ya. Ternyata handphonenya isinya aplikasinya banyak. Jadi ada notifikasi tidak terbaca. Muncullah yang sekarang bahwa waduh, orang-orang tuh bukanya apa sih setiap menit?
setiap jam pasti gitu ya? Bukanya WhatsApp. Ternyata ya itu tadi, absen pun kita bisa lihat dari WhatsApp. Waduh, ini hari ini yang absen ada berapa orang, dari WhatsApp juga bisa. Lalu hari ini yang ternyata ada deadline pekerjaan atau ternyata ada surat-surat yang harus saya tanda tangani, ada hal-hal yang ternyata harus meminta approval saya, itu masuknya melalui WhatsApp. Nah, hal-hal seperti ini ternyata menjadi suatu tren baru ya Bapak Ibu. Sebetulnya itu bukan teknologi mengikuti habit, tapi habit yang mengikuti teknologi. Okay. Ketika orang-orang ternyata menggunakan WhatsApp, ya kita harus bantu mereka bahwa bagaimana mengintegrasikan WhatsApp dengan hal itu tadi. Sekarang pun semisal ketika ada rekan-rekan yang absen di kantor saya pun sudah informasinya dari WhatsApp masuk. Semisal Pak Budi jam sekian dia sudah absen, kan seperti itu. Lalu dia absennya dari mana? Nah, hal seperti ini mungkin kelihatannya sepele, tapi membantu memberikan rasa tenang ya bahwa ini sudah absen, dia absennya dari mana. Nah, hal seperti itu. Jadi memang dua tamu saya ini saling melengkapi begitu ya. Teknologinya itu digarap oleh Integra, tetapi Integra Teknologi Solusi, tapi Eka juga beberapa kali menekankan penting juga SDM-nya itu kan memang lahannya Bu Novi gitu kan. Jadi kan strategis banget gitu ya. Emang sudah diatur begitu dah? Ya kan temanya cocok tuh Mas Haji. Oke, baik. Satu pertanyaan ke Bu Novi sebelum saya ke Nila. Sebentar ini, satu ke Bu Novi. Apa kendalanya? Kalau tadi dibilang ya tetap loh teknologi tidak akan pernah bisa berjalan seperti yang sudah dikonsep oleh Mas Eka kalau orang-orang yang menjalankannya tidak oke. Nah, sebenarnya kendala di perusahaan itu sendiri ketika menerapkan workplace hybrid atau kemudian juga mengakses perkembangan teknologi yang terkini itu, kendalanya itu sebenarnya apa saja? Jadi gini, kadang ya tadi itu kalau tadi itu apa yang perlu dipersiapkan kayak kebijakan dan sebagainya. Mungkin kebijakannya ini kurang clear itu artinya kita ini tidak perjelas gitu ya. Jadi tadi sebenarnya misalnya kepingin outputnya yang kita pantau gitu. Nah, kadang kita nggak ngerti caranya gitu ya, atau output apa yang sebenarnya kita pantau gitu ya. Atau misalnya gini, cara kita mendetilkan kepada orang tim kita itu kurang jelas. Misalnya gini, ini saya rasakan juga. Jadi misalnya saya ini pakai Google nggak tahu lah itu Google apa lah. Kalau saya ini kan pengguna gitu. Jadi yang kemudian setiap hari Sabtu itu teman-teman itu saya minta untuk menuliskan minggu depan mereka mau ngapain. Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Kan kita sudah tahu nih kalau di Sabtu kira-kira minggu depan ini kita akan melakukan apa saja karena sudah kelihatan akan ada proyek apa gitu, terus ada deadline-nya sudah kelihatan gitu kan. Kayak Kevin ini sudah jelas kalau setiap hari Senin dia harus upload apa gitu ya. Selain upload itu dia ada tugas-tugas lain apa yang hari Senin, Selasa, misalnya pagi ini ikut di solusi SDM. Nah, di sini dia harus ngapain gitu ya. Jadi ada output yang bisa dipantau. Nah, mungkin tapi saya ada juga yang kemudian pekerjaannya itu misalnya hanya handle klien gitu ya. Handle follow up seminar misalnya, hanya seperti itu. Jadi kadang tidak mendetilkan sebenarnya yang ketika follow up itu apa. Misalnya yang jelas misalnya hari ini harus sudah kontak misalnya 50 lead kayak gitu ya. 50 lead itu 50 calon potensial yang sebenarnya yang kita bisa tawarkan. Jadi harus lebih clear gitu loh, mendetilkan sebenarnya apa yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya ini kita bisa minimal 50 dia harus melakukan sales call-nya 50 misalnya kayak gitu. Lalu kemudian mengirimkan proposal minimal sehari 10 gitu. Nah, dan itu nanti kita harus nyiapin kertas kerjanya gitu. Jadi 50 itu jangan 50 terus dia suruh nyari-nyari sendiri gitu kan. Jadi akhirnya nggak jadi 50-nya nggak akan kesampaian karena dia masih harus nyari-nyari gitu. Jadi 50 sudah jelas bahwa ini siapa yang dikontak, ketemu siapa, terus ada nomor kontaknya. Baru kalau ini nggak bisa, dia harus cari dengan cara yang lain kayak gitu kan. Nah, itu yang kesulitan kita adalah kadang kita ini kepingin memantau gitu tapi nggak ngerti caranya yang benar gitu loh. Nah, itu nggak tahu nanti mungkin ini Eka bisa bantu gitu ya, caranya gimana, memantaunya seperti apa kayak gitu. Nah, sehingga kemudian di hari Sabtu berikutnya atau Jumat sore kita sudah melihat apa yang sudah dilakukan itu apa yang sudah tercapai kayak gitu. Nah, itu tadi kadang kita itu bisa menetapkan kebijakan tapi kita nggak ngerti caranya. Ini ya yang karena misalnya keterbatasan pengetahuan
Dan kita nggak tahu mesti ngapain gitu. Kepinginnya begitu tapi ternyata memantaunya itu yang susah. Kayak gitu. Terus kemudian itu tadi SDM jelas gitu ya, kemampuan SDM-nya. Tapi sebenarnya kalau orang yang mau belajar harusnya bisa gitu ya. Karena nggak ada sesuatu yang nggak bisa dipelajari. Dan ini kan sesuatu yang sekarang menjadi ya cara baru lah gitu ya, cara baru kayak gitu. Kayak dulu kita ya nggak biasa ini loh handphone ini kan dulu kan tulisannya kecil-kecil. Terus ini yang jempolnya, yang tangannya jempol semua itu. Nyindir saya ini. Nyindir saya ini. Saya kalau makanya ini juga segini kurang besar ini. Karena ketik A jadi E gitu. Iya gitu kan, yang dulu kan juga susah mau ngetik itu ya ampun. Betul. Ini komputer ini gedenya segini terus ada setiap ini huruf aja sendiri-sendiri terus ini jadi satu gitu kan. Kalau dulu SMS kan yang masih naik turun gitu kan seperti itu. Terus habis itu menjadi touchscreen, tinggal kayak keyboard terus tinggal gini itu pun masih salah-salah kayak gitu. Tapi kemudian kan orang akhirnya mau nggak mau harus terbiasa. Ini gampang aja lah dulu mungkin misalnya ini saya ngalami kalau misalnya orang tua saya mau ngirim foto gitu nggak ngerti caranya gitu kan, tapi sekarang akhirnya setiap hari terima foto terus kemudian ini kepingin diteruskan ke siapa gitu kan. Sebenarnya bisa lah kalau kita mau. Jadi tadi kendalanya adalah di sana, kemudian orangnya, dan itu tadi kekurang pahaman kita terhadap pemakaian toolsnya kayak gitu. Itu yang terutama saya alami. Dan kalau misalnya ada harus berbayar, nah itu lagi kendalanya dana seperti itu. Nah kalaupun ada yang tadi itu yang free gitu ya, open source kayak gitu, kadang kita juga nggak ngerti ini terus ya Pak Ano gitu, makanya kayak gimana, karena mesti belajar dulu kayak gitu. Betul. Ya, oke. Terus sama satu lagi tadi itu kekurang percayaan tadi itu. Jadi kadang kita ini makhluk yang itu tadi nggak gampang percaya sama orang gitu ya. Iya, karena memang negara kita ini masih low trust ya, low trust society. Jadi ya susah memang. Semua itu curigaan gitu ya. Itu sudah masih menjadi ininya. Betul. Jadi Indonesia kalau salah satu syarat workplace hybrid itu adalah satu tuh harus percaya sama orang gitu. Karena tadi itu percaya itu kadang susah gitu loh gitu. Termasuk kalau misalnya gini ya, memang harus ada cara memantau. Misalnya kayak ini kita punya tes psikologi online gitu ya. Itu masih banyak yang tanya. Itu kalau orangnya apakah mengerjakan sendiri atau enggak. Jadi untuk memastikan dia ngerjain sendiri atau enggak. Gimana? Jangan-jangan dibantu orang lain. Kan dia ngerjainnya di tempat lain nih. Kita yang ngetes enggak ngelihat gitu. Dia hanya dikasih undangan untuk masuk ke sistem, kemudian kita kasih waktu, pokoknya selesai nanti close ada reportnya seperti itu. Nah itu kan tapi ada caranya, misalnya pakai proctoring. Proctoring itu pada secara acak sistem akan memfoto, ngambil gambarnya dia, mengcapture dia ketika sedang mengerjakan. Jadi kalau mengerjakannya sendiri, ngerjakan ada orang di sebelahnya kita, atau yang ngerjakan modelnya sudah ganti, bukan kita yang ngerjain. Bukan, Jadi ada caranya. Nah itu ada yang caranya. Kadang cara mengantisipasinya itu yang kadang juga nggak ngerti kalau misalnya kita nggak percaya sama orang. Nah itu dia. Jadi memang banyak hal-hal baru yang harusnya pelan tapi pasti menjadi sesuatu yang kita adjust terus begitu ya. Saya ke posko dulu ya, Nil. Ya, ini ada Pak Iwan menanyakan apakah workplace hybrid bisa menurunkan kualitas kerja seorang karyawan? Apa kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dengan menerapkan sistem ini? Kemudian ada Ibu Dian, apa kelebihan dan kekurangan penerapan sistem workplace hybrid bagi perusahaan? Karyawan seperti apa yang siap untuk menerapkan ini? Kemudian Pak Johan menanyakan apakah sistem workplace hybrid ini bisa diterapkan di bidang usaha jasa? Apakah sangat memungkinkan untuk bisa membangkitkan kembali usaha yang sudah off akibat terdampak pandemi dengan sistem ini? Oke, baik. Kalau yang Pak Iwan tadi, apakah workplace hybrid tidak menurunkan kualitas ya? Oke, baik. Nanti kita sampaikan kepada narasumber untuk menjawab. Tetapi sebelum itu kita break dulu ke beberapa pesan. Ya, oke. Masih bersama Bu Novi dari MSC Consulting dan juga ada Mas Eka dari Integra Mandiri ya. Salah ya. Saya belum buka ini ngarang kok saya itu. Enggak apa-apa. Iya, teknologi solusi, tidak ada mandirinya. Tidak ada nama banknya ini, tidak ada. Ya, oke, baik. Kita ke
pertanyaan dari sahabat-sahabat Mercury. Pak Iwan, selamat pagi, terima kasih. Apakah workplace hybrid tidak menurunkan kualitas kerja seorang karyawan? Apakah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dengan menerapkan workplace hybrid? Karena ini ngomong soal SDM, mungkin ke Bu Novi dulu. Oke, baik Pak Iwan, tadi di diskusi kita sebelumnya kita sebenarnya sudah kurang lebih menjawab pertanyaan Bapak ya. Jadi apakah menurunkan kualitas? Sebenarnya kita bisa mengarahkan untuk tidak menurunkan kualitas, jadi secara bertahap. Tetapi itu tadi, kalau misalnya kesiapan kita kurang gitu ya, jadi kesiapan kurang artinya tadi banyak hal-hal atau kendala-kendala tadi masih besar, maka bisa jadi akan menurunkan kualitas seperti itu. Dan ini juga hybrid ini yang memungkinkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang mungkin sifatnya administratif, repetitif, yang seperti itu ya, yang konsep-konsep gitu ya, yang kemudian kita membangun sistem seperti itu. Tetapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang harus dikerjakan dengan tools gitu, itu memang masih belum bisa dilakukan secara hybrid seperti itu. Gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tadi itulah yang administratif, repetitif, terus kemudian konsep-konsep yang itu, nah itu lewat atau yang melewat persetujuan, nah itu bisa seperti itu. Lalu kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi? Tadi ada beberapa hal tadi secara policy, kemudian kesiapan orang-orangnya, terus kesiapan juga tools yang kita miliki. Jadi kita mau pakai tools yang apa gitu. Terus misalnya kita habis dengar acara ini, oh ya benar-benar berarti aku harus pakai teknologi gitu ya. Nah sementara mungkin kita kebutuhan teknologinya nggak terlalu besar, terus kita beli ini yang canggih banget gitu kan, bisa jadi tidak terpakai semua gitu, jadi malah tidak efektif gitu kan. Jadi kita lebih baik cari yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak konsultan IT seperti di tempat Eka ini yang bisa memberikan saran gitu. Jadi kita ini sebenarnya butuhnya kayak apa, mereka bisa provide sesuai dengan kebutuhannya yang nanti juga akan bisa di-develop secara bertahap. Oke. Seperti itu. Mungkin ke Mas Eka dulu menjawab Pak Iwan, apakah tidak menurunkan kualitas, kemudian kebutuhan dasar yang harus dipenuhi? Oke. Nah, Mas Eka? Mungkin jawaban praktikal aja ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang cukup banyak juga, dan ini pertanyaan-pertanyaannya langsung to the point semua ini. Oke. Terima kasih ya Pak Iwan ya yang sudah memberikan pertanyaan seperti itu. Nah, kita harus lihat secara global dulu ini Bapak Ibu. Kalau ditanya apakah ada yang mengalami penurunan kualitas, pasti ada. Kenapa? Karena tidak semua orang siap dengan kondisi ini. Itu yang paling pertama. Satu, tidak semua orang siap dengan kondisi ini. Dua, tidak semua orang, dalam tanda kutip, mohon maaf saya bisa bilang, tidak semua orang bisa dipercaya. Oh, jadi ini apa namanya, Mas Eka juga menemukan bahwa itu menjadi salah satu hambatan ya. Betul. Nah, kenapa kenapa ada orang yang tidak bisa dipercaya? Nah, ada peranan perusahaan juga yang ternyata mensosialisasikannya bagaimana bekerja dengan WFH ini dengan baik, ternyata tidak berhasil dengan baik. Itu kan faktor manusianya. Teknologi sebagus apapun kalau kita tidak bisa mengintegrasikannya dengan manusia yang mengerjakan, percuma Pak. Maka dari situ ya kembali tadi, ada yang belum siap, ada yang ternyata istilahnya tadi susah dipercaya ya. Kalau tidak bisa dipercaya itu menjudge-nya jahat gitu Pak. Tapi kami menemukan bahwa ternyata ketika kami dengan beberapa perusahaan kita terapkan beberapa sistem, banyak dari mereka yang wah enak ya di tahun 2020-2021 ini dengan teknologi kan kita pantau, wah orang-orang ini yang ternyata saya dulu bahkan tidak kenal, yang ternyata saya dulu tidak tahu, ternyata ketika mereka bisa bekerja dari rumah ternyata jauh lebih produktif dan bisa dipercaya. Kira-kira apa yang terjadi setelah masa pandemi Covid ini selesai dengan orang-orang yang seperti ini? Orang-orang seperti ini akan jadi sangat-sangat mahal Pak. Kalau di zaman sekarang kan istilahnya orang yang bisa teknologi mahal, itulah yang menyebabkan sekarang banyak penurunan kualitas kan gitu ya. Tidak semua orang siap dengan dengan Zoom dan segala macam, tapi orang yang bisa dipercaya jauh lebih mahal. Dan itu ketahuan di masa-masa sekarang. Gitu ya. Betul. Jadi, akan terseleksi dengan sendirinya begitu ya. Betul. Bayangkan itu ya mungkin sedikit bocoran ya, beberapa pejabat-pejabat di pemerintahan yang setelah menerapkan istilahnya sistem persuratan disposisi tadi, dia jadi betul-betul tahu bahwa wah ini star player saya yang dulu mungkin tidak kelihatan. Tapi dengan sistem dibantu orang ini yang ternyata dia proses ininya cepat. Ini yang apa?
Ketika perusahaan mau berkembang cepat, agile, lincah, ya kita harus perbanyak orang-orang yang seperti ini. Nah, begitu juga ini kesempatan buat teman-teman. Ketika teman-teman bisa menunjukkan kontribusinya di masa COVID ini, Anda akan luar biasa nanti setelah COVID selesai. Ya. Karena bos pasti ngelihat, kan gitu kan? Betul. Oke. Ya, itu jawaban yang sangat luar biasa. Silakan Pak Iwan dikomunikasikan, disosialisasikan kalau Anda seorang pebisnis owner ya ke karyawan Anda untuk kalau misalnya memang mau menerapkan workplace hybrid ya. Kemudian Ibu Dian, apa kelebihan dan kekurangan penerapan sistem dari workplace hybrid bagi perusahaan dan karyawan seperti apa yang siap untuk menerapkannya? Apakah Mas Iwan akan Pak Mas Eka akan mengulang jawaban untuk Pak Iwan atau mungkin ada insight yang lain? Monggo silakan. Oke. Nah, kembali lagi ke fakta global. Ada yang unik Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara mungkin dari fakta ya, ada istilahnya kalau kita pernah tahu nama perusahaannya Gartner. Gartner itu adalah dia yang terdepan dalam survei-survei teknologi di setiap tahunnya. Gartner di 2021 menyatakan bahwa ada satu ancaman. Jadi setiap tahun sebetulnya dia ngelis ya, ada 10 ancaman IT istilahnya yang bersangkutan dengan teknologi itu yang harus dihadapi oleh para pebisnis. Nah, lucunya di 2021 dia menulis ancaman yang paling besar itu bukan di teknologinya tapi di tata kelola IT-nya. Oh, gitu tata ya? kelola IT itu justru yang melibatkan banyak orang. Maksudnya tata kelola IT ini seperti apa? Oke, 2020 kita sudah merasakan bagaimana ketika perusahaan tidak siap, perusahaan tidak merencanakan dengan baik, akhirnya keteteran. Mungkin bahasanya kan seperti itu. Di 2021, IT governance itu maksudnya seperti apa sih? Apakah direksi, apakah manajemen sudah bisa merencanakan, semisal kalau kita bilang jangka panjang 5 tahun teknologi ke depan yang kita mau pakai seperti apa? Oh, iya. Ini istilahnya wake up call Bapak Ibu. Jadi orang-orang banyak berpikir bahwa ini kesalahan banyak sekali karyawan karena tidak siap dengan teknologi yang ada. Tapi kalau kita coba balik, kita sebagai pebisnis, manajemen dan juga dari istilahnya kalau kita bicara tata kelola pasti manajemen dan pimpinan. Bagaimana mereka bisa merencanakan? Karena itu konsep tata kelola. Ketika pimpinan tidak bisa merencanakan dengan baik, artinya sebetulnya dia sudah merencanakan untuk gagal. Kan banyak ya bicara seperti itu. Nah, jadi dalam konsep IT ada yang namanya master plan IT 5 tahunan, 4 tahunan. Itu bahkan bikin perencanaannya rata-rata bisa 2-3 bulan. Ada yang kalau ketika kemarin kami bantu di beberapa BUMN bahkan sampai 6 bulan. Prosesnya seperti itu. Tapi ketika proses perencanaan itu ada, kedepannya eksekusinya lebih mudah. Sekarang kan orang bertanyanya kebalik, kenapa sekarang eksekusinya susah? Lah, apakah Anda sudah bikin perencanaan yang matang dulu? Iya. Ini yang jadi pertanyaan. Jadi kelebihan kekurangannya apa? Kalau sekarang dipaksa untuk bisa lincah, tapi ternyata orang tidak belajar lagi untuk merencanakan tahun-tahun berikutnya, ya pasti akan keteteran kayak gini lah. Keteteran juga sama ya. Percuma. Yeah. Jadi perlu orang yang seperti apa? Orang-orang sering bertanya bahwa perlu karyawan seperti apa? Nah, ini juga mungkin perlu manajemen dan pimpinan yang terbuka seperti apa untuk kita bisa planning. Nah, karena ya itu tadi Gartner bilangnya bahwa kelemahan ancaman terbesar di tata kelola IT-nya. Bagaimana manajemen, bagaimana direksi bisa ngeplan dengan baik, bisa membuat kebijakan dengan baik. Ya, Eka, ketika kita bicara tata kelola atau governance, itu tetap menjadi ranah perusahaan bersangkutan ya, karena Integra Teknologi Solusi hanya menyediakan hardware-nya, infrastrukturnya gitu, atau gimana? Jadi konsep dari integrasi itu kan artinya kalau kita bicara suatu teknologi bisa berhasil karena 3 hal. Prosesnya bagus, pasti dong. Kalau prosesnya tidak dibikin dengan kebijakan yang bagus, SOP atau apa, juga dia tidak akan bisa berjalan dengan baik. Apalagi sekarang zamannya WFH. Yang kedua teknologinya itu sendiri. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang Bill Gates dan Steve Jobs, ada faktor ketiga yang paling utama. Itu manusianya, Pak. Manusianya ya. Jadi tidak lepas lagi dari Bu Novi ya. Bu Novi ya. Betul. Bahkan Bill Gates dan Steve Jobs pun bilang dari segitiga ini ya, yang paling penting di manusianya. Dan jangan lupa manusia itu bukan bicara karyawan saja, tapi kita, manajemen, pimpinan, bagaimana bisa mengedrive. Betul ya, mungkin kalau di Bu Novi kan istilahnya kalau kembali lagi SDM ya pasti peran terbesar di pimpinannya. Ketika pimpinan bisa mulai ini pasti luar biasa baik. Oke. Yang terakhir sekarang, apakah ini kemudian kalau untuk usaha jasa, apakah implementatif, kemudian apakah sangat memungkinkan juga untuk bisa membangkitkan kembali usaha yang sudah off akibat terdampak pandemi dengan sistem workplace hybrid ini? Silakan. Oke. Tanggapannya.
Oke, kalau jasa ya, jadi yang menyambung lagi bahwa tadi yang disampaikan Pak Aldi, kembali lagi bahwa Integra Teknologi Solusi kita akan kembali ke segitiga yang tadi, ada proses, teknologi dan manusia. Kita tidak hanya bantu di teknologinya, Pak. Kenapa? Pengalaman kami ketika kita bantu hanya di teknologinya, kemungkinan untuk berhasilnya jauh lebih kecil, Nah, mau tidak mau kita nyemplung. Manusianya kita harus perbaiki juga, prosesnya kita harus perbaiki juga. Nah, apakah ini juga tidak termasuk jasa konsultasi? Kita juga berarti melakukan yang namanya proses jasa konsultasi itu tadi. Nah, rata-rata keefektifan untuk bisa work from home, untuk bisa, kalau kita bicara dengan jasa ya pasti hubungannya dengan klien. Bagaimana komunikasi dengan klien yang baik? Kalau di tempat kami berusaha seperti ini. Pertemuan pertama atau mungkin pertemuan kedua atau pertemuan ketiga lah, minimal kita tidak tahu, harus ada sekali pertemuan fisik. Oh gitu. Nah, kenapa? Karena dari pertemuan fisik itu kesempatan kita untuk building trust, untuk bisa membangun kepercayaan. Jika klien sudah dalam tanda kutip percaya, mengenal, orang bisa percaya karena dia kenal dulu. Kalau dia sudah mengenal kita, maka untuk proses-proses berikutnya WFH, mau meeting di Zoom, mau meeting di Google Meet atau seperti apa, itu akan jauh-jauh lebih mudah. Jadi kalau ditanya, ya seperti itu, banyak dari kita yang kita berusaha untuk ayo kenalan dulu, ayo kita ketemu dulu, meet dulu, kick off meeting bersama dulu. Setelah itu nanti belakang-belakangnya banyak kok yang awalnya resisten. Ternyata setelah sambil berjalan kita, itu kan proses edukasi ya. Ayo Pak Bu, ternyata bapaknya lagi di luar kota, Pak, coba deh kali ini kita pakai Zoom meeting, kan seperti itu ya. Ternyata karena setelah mengenal, ternyata kita buktikan di Zoom meeting pun juga bisa efektif. Orangnya pun akhirnya berikutnya minta, sudah Zoom meeting aja kok enak ya. Nah, tapi kalau di awal kita paksa mereka untuk Zoom meeting, nah itu kayaknya juga susah ya. Karena kita masih low trust tadi itu ya, low trust society. Oke, sekarang ke pakarnya gitu ya, pakar SDM-nya. Bu Novi silakan merangkum Bu Dian dan juga Pak Johan. Iya, kalau tadi kan Eka menyoroti dari sisi sudut pandang ini ya, lebih ke mungkin ke prosesnya, ke teknologinya. Kalau saya tadi misalnya menjawab tentang karyawan seperti apa sih yang siap untuk menerapkan, saya setuju sekali bahwa kalau kita bicara karyawan mungkin bukan hanya karyawan yang benar-benar karyawan, tetapi pimpinannya juga seperti itu. Nah, ini mungkin dimulai ketika kita merekrut karyawan baru, atau misalnya kita sudah ada karyawan yang ada di dalam perusahaan, maka yang kita bisa lakukan adalah kita nyari orang yang apa, karakternya itu harus kita cari orang yang benar-benar dia punya learning ability yang tinggi gitu ya. Karena sekarang ini banyak sesuatu yang banyak orang yang sebenarnya nggak siap gitu ya, tetapi dengan adanya hal-hal yang baru mereka harus segera beradaptasi dong. Harus punya kemampuan belajar yang bagus, dan itu harus dimulai dari drive yang ada di dalam dirinya sendiri gitu ya. Jadi tadi itu orangnya satu punya learning ability yang tinggi, punya drive atau punya motivasi untuk juga kemudian dia mau selalu belajar, lalu orangnya juga harus fleksibel gitu. Karena kalau sekarang kita ini tidak bisa dipungkiri banyak pekerjaan yang sifatnya multitasking gitu ya, mau hybrid dan sebagainya, ini juga malah benar-benar multitasking gitu, karena menjalankan banyak hal. Kadang saya di kantor itu suka gini, ketika ini sudah berjalan dengan baik, saya mau nyoba istilahnya itu mengkombinasikan atau nge-merge gitu ya. Jadi kayak misalnya gini, kalau kita ada pelatihan, kita pernah beberapa kali kita mengadakan pelatihan. Nah, pelatihan itu bisa karena kelasnya berbeda, kita pakai ruang atau Zoom yang berbeda-beda gitu. Nah, kemarin minggu kemarin kita ada 2 pelatihan. Tapi saya mau nyoba nih, satu pelatihan ini seharian penuh, ada 2 kelas, coba sih dipakai di satu ruang Zoom tapi di breakout. Terus kemudian yang menghandle juga satu gitu, karena biasanya ada kayak istilahnya admin supportnya yang membantu satu-satu gitu ya. Tapi kan kalau ketika ini sudah jalan, dia kan nggak akan dia nggak akan ngapa-ngapain, dia paling nunggu kalau ada kendala. Iya betul. Nanti waktu break dia menginformasikan, dia membantu masuk ke learning management system. Nah kalau ini saya coba dan kemarin ternyata berhasil gitu ya. Jadi satu orang gitu dia bisa pegang 2 device gitu ya, kemudian dia bisa ngatur caranya lah ya, itu ngatur supaya kemudian
bagaimana kita bisa bekerja dengan efektif dan efisien itu betul, tadi. Betul. Seperti itu. Jadi harus fleksibel. Terus kemudian juga ini, sekarang ini eranya kita bekerja dengan orang gitu ya. Tadi itu sudah saya jelaskan banyak hal yang ini, dan karena itu kolaborasi makin penting. Jadi kemampuan kita menginfluence orang, terutama dalam ketika kita nggak bisa ketemu langsung, seringkali kan akan menjadi virtual gitu kan. Kalau dulu kan ketemu orang itu ngerti gitu ya. Oh, blegernya kayak gini gitu ya. Oh, enak gitu ya. Kelihatan menyenangkan atau atau saya kok agak curiga ya ketemu sama orang ini, itu dulu bisa langsung ketemu gitu. Kalau sekarang kan kita semuanya sudah by virtual kayak gitu ya. Kita nggak ngerti orang kita bicara itu pada waktu itu mungkin nggak natapilitas penuh, kisah jadi nggak menghargai atau dia ngapain atau apa, kita juga ini. Nah, ini zamannya kita kerja dengan orang gitu, dan karena itu kemampuan personal, interpersonal kita itu menjadi makin penting. Dan karena itu tadi kita harus banyak kolaborasi. Jadi kalau kita mau cari orang adalah pastikan orang-orang yang punya kemampuan itu tadi. Iya, oke. Itu karena itu akan lebih fleksibel. Lalu yang kemudian yang terpenting bahwa yang harus kita sadari bahwa ini kita benar-benar harus mentransformasi cara kerja tim kita gitu ya. Mau nggak mau. Tadi saya sempat off air kita diskusi sama Eka, gimana ya caranya kalau misalnya mengedukasi orang itu pelan-pelan. Ya kalau pelan-pelan itu jadinya lama, tapi kalau sekarang sudah jadi kewajiban, ya memang kadang harus dipaksakan gitu. Jadi harus mau nggak mau ini pimpinan ngambil langkah, policy, kebijakan ini jalankan. Sudah, orang mau siapa yang bisa adaptasi, siapa yang enggak, itu nanti kemudian akan terseleksi secara alami seperti itu. Karena itu tadi mungkin kata kuncinya adalah kita sekarang perlu bekerja dengan lebih cepat, dengan lebih cerdas, dan dengan kolaborasi yang lebih banyak. Oke, saya balik ke Mas Eka. Mas Eka, dalam satu kalimat apa yang kemudian menjadi inti dari sesuatu yang harus diperhatikan, mumpung ini kita masih di awal tahun begitu ya. Karena tadi kan kita cukup banyak berbincang yang semuanya itu sangat-sangat penting begitu ya. Ada hal-hal yang mendasar yang mau nggak mau, suka nggak suka, menjadi sebuah keniscayaan untuk diaplikasikan, untuk diakses. Silakan Mas Eka. Ini bebannya berat ini, kan harus merangkum dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Kalau berkalimat-kalimat nanti webinar. Mungkin praktikal aja. Ini rasanya dulu juga saya pernah sampaikan, dan ini menurut saya paling penting sih Bapak Ibu, yaitu bahwa kita dulu pernah mengenal satu kalimat ya, tapi boleh ya peribahasa yang dulu, yang bukan peribahasa sih. Kata-kata lama dulu adalah teknologi tidak akan bisa menggantikan guru. Tapi guru yang menggunakan teknologi akan menggantikan guru yang lain. Di kondisi sekarang 2021 ya, dan ke depan, teknologi mungkin tidak akan langsung serta-merta bisa menggantikan teman-teman di karyawan ataupun di manajemen atau seperti apa. Tapi karyawan dan manajemen ataupun orang-orang yang bergerak dalam satu perusahaan yang bisa menggunakan teknologi, yang bisa manfaat teknologi, akan menggantikan orang-orang yang tidak bisa. Kalau kita tarik ke perusahaan, teknologi tidak akan bisa menggantikan perusahaan. Tapi perusahaan yang bisa mengoptimalkan teknologinya, dia akan bisa menggantikan perusahaan yang lain yang tidak. Mungkin seperti itu ya. Baik. Itulah Mas Eka Pramudita Purnomo, COO dari PT Integra Teknologi Solusi. Bu Novi. Kalau saya tadi itu, jadi karena ini dari sisi human-nya, dari sisi people-nya, maka itu tadi kita harus memikirkan bagaimana kita bekerja dengan lebih cepat, lebih cerdas, dan secara kolaboratif. Kayaknya kuncinya di situ deh. Baik, terima kasih untuk dua narasumber hebat yang pagi hari ini sudah membuka cakrawala Anda mengelola bisnis dengan lebih baik, mumpung kita masih di 26 hari di 2021. Kalau menceng-menceng masih bisa dilurusinnya gampang gitu, karena baru 26 hari. Terima kasih banyak Mas Eka. Terima kasih. Tetap sehat ya, supaya bisa nanti kalau diundang Bu Novi lagi bisa hadir dengan potongan rambut yang berbeda mungkin ya. Potongan COVID ya seperti ini. Potongan COVID seperti ini. Bu Novi, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Oh ya, webinar seriesnya hari Jumat nanti akan membahas apa? HR skill for non HR. Jadi teman-teman yang bidangnya bukan HR gitu perlu pengetahuan tentang SDM. Nah, pengetahuan tentang mengolah SDM seperti apa yang diperlukan untuk orang-orang yang bukan SDM. Wah, menarik ini ya. Gitu. Hari Jumat ya, Jumat jam 3 sampai jam 4:30. Jumat besok itu tanggal berapa ya? Tanggal ini 29. Ya. Jadi Jumat 29 Februari, jangan lupa jam 3 sampai jam 4:30.
Nanti linknya kita sampaikan. Anda bisa menanyakan langsung ke teman-teman di posko nanti ya. Kita minta linknya ke MSI nanti. Baik, yang pasti sukses selalu Bu Novi. Tetap sehat ya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Baik, dan sahabat Merkuri seperti biasa, kita tutup dialognya untuk janji ketemu Anda kembali di hari dan jam yang sama minggu depan. Tapi jangan kemana-mana, saya masih harus menyelesaikan Merkuri Morning Show untuk Anda sampai pukul 10 nanti.